Ya, baik, kita coba lanjut untuk memahami reaksi redox. Yang kali ini kita akan lihat dulu setengah selnya, ya. Jadi ada hal yang perlu kita tahu, bahwasanya sebelum kita rangkaikan setengah sel ini, kita coba siapkan sekitar 10 gram CuSO4 yang warnanya biru ini berupa kristal. Kemudian kita masukkan ke dalam sekitar 300 ml air, kemudian kita aduk, nah warnanya jadi biru. Kemudian kita siapkan lempengan seng yang bersih, ya. Nah, kemudian setelah dia masuk, kita tunggu aja apa yang terjadi beberapa saat kemudian. Kita lihat hasilnya. Nah, ini pada 1 jam pertama yang mulai muncul gelembung-gelembungnya. Kemudian pada waktu berikutnya sudah semakin tampak elektronnya dari Cu nempel di seng, ya. Warnanya birunya agak muda. Dan pada waktu berikutnya seluruh ion Cu-nya nempel di seng, warnanya jadi bening cairannya. Kemudian yang terjadi pada saat kemudian seluruh Cu-nya sudah bisa merebut pada seng. Dan apa yang terjadi kemudian, kita lihat, wow, sengnya lama-lama hancur lebur. Hebat, kok bisa ya logam bisa hancur lebur seperti ini. Ibarat ombak yang mampu menghancurkan batu karang. Betapa dahsyatnya larutan elektrolit tersebut. Kita coba cari tahu kekuatan apa yang ada pada CuSO4 tersebut. Ya, kita ambil kekuatan apa, ya, caranya gimana? Kita coba siapkan satu wadah yang berisi ZnSO4. Kemudian yang kedua, kita coba celupkan logam yang sama, yaitu Zn. Apa yang terjadi? Nah, sudah mulai muncul gelembung-gelembung yang mana tidak bisa kita manfaatkan gelembung-gelembung ini. Apa yang menempel seng. Nah, untuk memanfaatkannya tidak bisa, karena yang terjadi di setengah sel, lama-kelamaan sengnya nanti akan hancur. Jadi bagaimana, Pak? Nah, yang mengalir ini akan kita tampung, ya. Ditampung pakai kabel. Nah, kita siapkan kabel yang bisa menampung sesuatu yang lepas dari logam Zn tadi. Dengan demikian, dia akan mampu mengalir ke sisi sebelah kanan atau setengah sel yang kedua. Dia akan menerima kekuatan ini di dalam wadah yang berisi CuSO4. Jadi harus beda, ya. Kalau sama tidak akan terjadi aliran. Logamnya yang kita siapkan juga harus beda, yaitu tembaga misalnya, ya. Supaya apa? Ada aliran yang kerapatannya lebih tinggi bisa mengalir ke kerapatannya lebih rendah, misalnya di situ dipakai dalam tembaga. Nah, yang terjadi
terjadi, sesuatu tersebut akan menempel pada logam tembaga. Ya, semakin lama semakin banyak logamnya. Tapi ini masih belum kita bisa manfaatkan kekuatan elektrolit tersebut. Nah, untuk mengetahui adanya aliran, dipasanglah alat namanya voltmeter. Biar kita tahu apakah ada yang mengalir. Ya, kita lihat jarumnya. Jika jarumnya bergerak, berarti ada sesuatu yang mengalir. Nah, untuk memanfaatkan aliran itu baru kita bisa manfaatkan dengan memasang lampu. Ya, lama-lama lampunya kita lihat akan menyala. Aliran yang mengalir itu tidak lain adalah elektron. Nah, jadi kita perlu tahu ya, kalau selama ini yang mengalir lewat kabel itu adalah elektron, meskipun kita tidak bisa lihat, tapi gejalanya bisa kita amati, ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui, jumlah muatannya tidak sama. Lama-kelamaan aliran di wadah kiri ke kanan akan habis, ya. Makanya lampunya mati. Hal ini yang harus kita cegah. Bagaimana supaya elektronnya ini tidak menumpuk di sebelah kanan dan di sebelah kiri kelebihan muatan positif, sehingga jumlah muatan di ruas kiri tidak sama dengan jumlah muatan yang di ruas kanan. Akibatnya arusnya berhenti dan lampunya mati. Untuk itu perlu disamakan jumlah muatannya, ya. Karena di sisi kiri kelebihan muatan positif, di sisi kanan kelebihan muatan negatif, ya. Itu tujuan kita, menyamakan jumlah muatannya supaya elektronnya terus bergerak dan bisa menetralkan jumlah muatan. Untuk menyamakan jumlah muatan, bagaimana ini? Harus dipasang jembatan garam, ya. Jembatan itu berupa gel seperti kandungan garam yang mampu menarik muatan elektron di ruas kanan akan tertarik, ya. Kemudian juga muatan yang di ruas kiri yang positif akan tertarik. Sedemikian rupa jumlah muatannya akhirnya bisa sama. Dengan demikian aliran listrik akan terus mengalir dan lampu terus menyala. Di sisi kiri inilah yang kita sebut setengah sel oksidasi yang melepaskan elektron, dan di sisi yang kedua sebelah kanan ini adalah sel reduksi yang menerima elektron. Di sisi kiri yang melepas elektron adalah kutub anoda, dan yang menerima elektron adalah kutub katoda. Yang anoda bermuatan negatif, yang katoda bermuatan positif. Nah, itulah hasil gambaran perubahan energi kimia menjadi energi listrik yang kita bisa manfaatkan sekarang. Aliran elektron akan terus mengalir lewat jembatan garam ini selama saklarnya tidak diputus, dia tidak akan berhenti. Baik, itu yang perlu kita ketahui. Dengan memanfaatkan elektron, kita bisa gunakan sebagai alat listrik yang sampai hari ini kita pakai. Oke, salam belajar.